everyone, hai. Hari ini Mami Mimi, the queen of lipstock. Hari ini saya mau pergi Tuaran. Today I wanna go to Tuaran again, and today is naik bukit, naik yeah. 30th April 2020. Hari ini 30 hari bulan April 2020. We're still in RMO. Kita masih dalam PKP, perintah kawalan pergerakan ataupun restriction movement order. Tapi sorry ya, saya masih guna kereta adik saya sebab macam saya rasa best pula dia punya kereta nih. Mungkin sebab bersih bah, saya punya kereta tuh tidak bersih sudah bah. Apalagi sekarang nih dadi saya yang guna sudah, sebab selalu dia yang tolong bayar tuh kereta sudah kan. So saya anggap saja lah itu dia punya, jadi saya tinggal tolong urus dia punya aja nantilah, macam insurance, lesen semua. Kadang-kadang sajalah saya guna kalau saya ada keperluan macam tuh. So usually daddy saya yang guna sekarang, jadi tak tahulah kalau daddy saya yang guna kereta, banyak barang dia beli selalu, jadi banyak habuk. Kadang dia potong gas lagi, beras lagi, semua masuk dalam kereta. So dia punya bau tuh macam-macam sudah, dan saya pandai pening. Tapi actually itu benda boleh kita kasih settle sebenarnya kalau rajin mau pergi. Rajin kasih bersih lah. Ada juga vacuum saya di rumah, tapi itu dia punya dashboard tuh saya tidak letak itu dia punya macam yang getah tuh, supaya kalau matahari terlampau memancarkan itu bau itu dashboard tuh tidak bagus bah. Jadi kalau ada getah sana sepatutnya oke. Tapi saya punya kereta tuh langsung tidak aksesori, kosong terlampau. Oke. So iyalah, bukannya habis dulu lepas saya beranak tuh, lepas laki saya pergi luar negara tuh jarang juga saya guna tuh kereta. Saya hampir-hampir mau trade in sudah ataupun jual saja, sebab saya jarang guna. Tapi laki saya cakap, husband saya cakap, kasih kalau masih boleh bayar tuh kasih biar saja, kalau boleh kita tahan sajalah bayar, sebab kadang-kadang ada keperluan mendesakan ataupun kita tidak boleh terlampau bergantung sama orang tua juga kan. So tahan-tahanlah berapa tahun saya membayar tuh. Kadang-kadang langsung dalam 1 bulan tuh kan langsung tidak sudah duit 1 sen pun dalam tangan, negatif lagi sebab mau bayar tuh kereta. Jadi saya kasih toto saja lah membayar tuh kereta dulu. Tapi sekarang nih laki saya pun tidak kerja, saya pun masih lagi jaga budak. So sekarang ada sudah oke sedikit lah, habis anak saya 5 tahun sama mau dekat 4 tahun sudah yang satu. So sekarang musim PKP, ada dorang punya anti-anti di rumah, jadi saya ada sedikit lah, bolehlah saya keluar pergi pekan kalau saya ada urusan kan. Jadi saya ambil kesempatan sajalah untuk bergerak ke sana ke sini, walaupun sebenarnya masih RMO. Tapi disebabkan saya mama, saya lah juga ketua keluarga kalau untuk yang keluarga kecil saya nih. Habis laki saya tidak sini, jadi beli-beli barang keperluan budak tuh saya lah juga. So tapi hari ini saya mau pergi Tuaran. Today I wanna go to Tuaran sebab saya mau pergi walk in ambil emas. Oke, si adik saya dia beli 1 emas. Actually this is my first customer sejak saya register jadi agent Casey beberapa hari lalu lah, mungkin around 2 weeks ago lah. Dorang buka membership, zero payment, free membership lah masa tuh. Biasanya ada bayaran 39 ringgit. Dia bilang si Kat nih yang kasih register saya, si Catherine. So saya bilang kasih register saja lah, mana tahu buli-buli juga jalan kan. So saya try saja lah. So saya punya first customer ialah adik saya, dia mau ambil rantai tangan. So rantai tangan ni budget 300 saja. So ada satu item yang dia mau tuh, harga dia dalam 298 lah kali itu kemarin. Tapi saya suruh saya minta si Catherine tolong lock. Kemarin si Catherine bagi feedback, dia bilang sudah kena lock orang, dia bilang. So saya minta lagi emas yang lain, rantai emas yang lain size 16 begitu. So ada dia bagi 16.9 begitu. So budget 300, ada satu yang belum kena lock. Jadi saya minta dia lock kemarin, dia cakap dapat lock hari ini. Dia cakap sebenarnya boleh dapat
emas tuh lepas PKP lah sebab kawalan pergerakan kan. Tapi saya bilang, itu Casey dituaran sejak kan tidak boleh buka kah tuh, tidak buka kah, saya boleh pergi ambil, saya bilang. Habis saya takut, I'm afraid nanti mana tahu adik saya jalan sudah pergi gunakan, nanti tidak lambat lagi mau dapat itu dia punya emas. So yang the best nih kalau macam kita bayarkan terus kita dapat tuh item, excited begitu. Sebab kalau lambat lagi dapat item nanti tuh excited pun hilang sudah kan. So saya usaha juga lah kalau ikut betul. Memang saya malas mau turun tuaran hari ini. Saya lebih suka di rumah, banyak lagi saya mau bikin video pun saya belum urus. Itu lipstick semua saya masih mau belajar bikin. Banyaklah juga kue makmur saya belum lagi terbikin. Saya punya batang buruk pun belum lagi saya bikin. Actually saya ada plan mau bikin tuh semua seperti siapkan. I really want to eat those things, tapi biasa yang saya makan di kedai kan kalau yang murah tuh kan tidak berapa sedap kamu agree kah dengan saya? Kalau macam yang murah-murah gitu kan tidak berapa sedap dia punya biskuit, tapi kalau yang homemade nih mahal orang jual tapi sedap betul lah begitu. So kenapa? Sebab dia ikut preference orang. Jadi saya pun mau bikin sendiri lah sekarang nih. Tiada, sudah kawan-kawan saya yang muslim di sekitar saya, bukan macam kerja dulu. Masa kerja dulu ada kawan-kawan muslim, so kalau hari raya itu kan ikut-ikutlah makan biskuit dia. Tapi yang diorang bikin sendiri itu sedap. Kalau saya beli di kedai kan tidak sedap. Ada pun yang sedap pun yang mahal sudah betul lah begitu. Sebab dia memang homemade. So apa ini berjelas-jelas sampai ke sana. Tapi itulah saya mau bikin saya punya kue makmur nanti. Try sajalah. Saya sudah blend saya punya kacang kemarin, masak kacang dengan blend kacang. Itu sajalah satu-satu dalam satu masalah, sebab saya tidak boleh fokus semua, ada lagi kerja lain saya kemarin kan. Jadi itu aja saya sempat. Hopefully hari ini kalau semua dapat settle awal, saya dapat pulang awal, petang saya ada tenaga lagi sebab mau urus anak itu. Itu lagi makan minum diorang, anak sebelum buat dia punya homework lagi belum siap. Excuse me. So itu sajalah. Jadi hari ini saya mau pergi ambil dia punya emas. So Oke, terstop lah tadi sebab temperature too high dia bilang. Goyang-goyang kan nih phone holder adik saya macam mau terjatuh sudah ini. Tapi untuk just kill the time on the way going to Tuaran, saya pasang musik juga, tapi saya mau bercakap-cakap dulu saya bilang. So saya pasang sajalah video. So hari ini mau walk in ambil emas nih boleh, dia bilang siket. Kau pergi saja di Tuaran, nanti pukul 10 nanti kau request dalam grup. Diorang akan bagi lepas tu grup case ini dia akan bagi code untuk walk in, dia bilang. Dalam code itu dia akan bagi masa 1 jam sahaja untuk masa kau pergi ambil itu emas, dia bilang. Kalau kau terskip sudah tuh 1 jam, kau punya lock tuh akan kena buka, dia bilang si Cat. Jadi kalau kena buka tuh maksudnya itu item dia akan boleh dibeli oleh orang lain. Jadi sekarang emas dia punya harga semakin tinggi. Hari ini kemarin 249. Saya tidak tahu hari ini, saya belum cek lagi. Harap-harap masih 249 lah. Tapi saya dapat lock item untuk adik saya kemarin 297 ringgit. Budget 300 kan first time beli. So itulah saya berusaha juga lah pergi ambil swap ini. Saya punya first customer, saya punya first time juga deal pergi sana. Biasalah semua orang dia ada first time, ada dia punya masa untuk belajar tuh. Saya pun masih belajar. So itulah kalau boleh saya mau dapat itu item secepat mungkin. So saya pergi sajalah hari ini. Jadi kalau mau cakap ada untung tuh sebenarnya tiada lah untung. Memang ada orang akan bagi commission lah sebab saya ialah member Casey. Tapi kalau 1 gram saja emas tuh actually commission dia cuma beberapa ringgit saja sebenarnya. Nah kalau dibandingkan dengan hari ini saya keluar minyak lagi, semua tenaga, masa lagi tak berbaloi, tak sepadan pun sebenarnya. Tapi yang saya pikir tuh ialah experience dengan saya belajar macam mana kan ini first time saya pergi ambil walk in. So itu yang saya keep in mind lah, saya learn something. So next time saya macam saya tidak terfikir-fikir sudah macam mana mau pergi walk in macam mana mau lock emas macam mana lah itu macam mana lah ini begitu. So itulah yang saya trade in sebenarnya hari ini, yaitu duit itu kita tolak ke tepi sajalah sebab masih lagi belajar.
Jadi terus saya cantik gak punya bibir hari ini? Kamu nampak gak saya punya bibir? Hari ini saya pakai lipstick saya yang DIY itu, yang saya bikin sendiri. Oke, walaupun saya pakai mask juga hari ini, orang tidak nampak saya punya munung, saya punya lips. Tapi saya pakai saja sebab ini lipstick saya buat yang kemarin-kemarin, lepas itu baru kemarin saya pergi tes. Oke, dan saya sangat suka dia punya warna. Oh my god, so sweet. Saya sangat suka, saya sangat puas hati dengan saya punya produk. Oke, produk saya nih, saya punya lipstick nih, saya bikin sendiri dan saya namakan dia edible lipstick. Edible means bermaksud dia selamat, boleh kena makan. So kalau korang-korang yang suka betul pakai lipstick macam saya memang suka pakai lipstick cuma kadang-kadang saya jarang pakai karena saya takut ada efek, ada kesan sampingan itu lipstick kalau selalu betul pakai. Tapi sekarang saya sudah bikin lipstick saya sendiri, saya tahu apa benda yang saya kasih masuk di dalam. Saya sangat happy lah sebab semua benda-benda yang saya kasih masuk dalam tuh saya tahu selamat. Jadi kadang-kadang tuh saya tidur pun saya pakai lipstick. Oke, so janganlah kamu heran kalau di rumah pun saya pakai lipstick, mau tidur pun pakai lipstick. Sampai anak saya punya, mama mau tidur pun pakai lipstick, dibilang. Saya masih tidur sama anak saya, sebenarnya saya tidak sini, jadi saya tidur sama anak-anak saya lah. Jadi saya memang tidur pun cantik sebab ada lipstick. Oke, so yang the best is ini lipstick nih kan, dia sambil lipstick sambil juga moisturize. Sebab saya letak banyak sedikit minyak, tidak terlampau, tapi dia akan dia macam lip balm juga. Dia lebih kepada macam lip balm, tapi dia punya color tuh terang macam lipstick begitu. So sambil kita moisturize kita punya munung, bukan saja kita kasih warna, kita kasih cantik, nampak cantik, tapi sebenarnya kita punya lipstick kita punya lips ini akan jadi sehat, terjaga, moisturize begitu. So kalau korang-korang mau order lah sama saya akan update dari masa ke semasa apa-apa stok yang saya ada. Oke, saya dapat bikin. Sekarang ini saya punya tube sangat terhad. Hari ini ada beberapa lagi, tidak sampai 10 sudah tube saya ada. Saya kena order lagi balik sebab itu sebenarnya trial actually. So hari ini ada sudah 2 lipstick saya kena lock. Macam emas lock unlock kena lock sudah, kena booking lah. Udah memang confirm beli lah. So lipstick saya sekarang hari itu saya promo Rp15 satu, sudah habis. So sekarang saya tidak promo lah, jadi saya up punya harga tuh kepada harga yang memang untuk lipstick homemade Rp25 per item. So kalau kamu rasa Rp25 nih mahal, kamu pergilah masuk Watson mana-mana orang pun yang branded semua tuh pun paling berapa pun Rp29.90. Begitu. So you tahu kah dia punya ingredients di dalam tuh apa? Itu yang saya concern lah kalau saya tuh. Tapi itu masing-masing kita punya preference lah, kita punya pilihan kan. So saya harga lipstick saya sekarang Rp25. Sebenarnya bagi saya itu sangat-sangatlah murah. Sebab kalau kamu bukan jenis yang pakai lipstick hari-hari, macam pakai lipstick tuh bila mau pergi sembayang saja biasa yang kalau macam mama-mama di rumah saja nih, macam saya dulu sebelum saya suka betul pakai lipstick, saya pakai lipstick bila saya mau keluar rumah aja, contohnya pergi sembayang atau pergi ke kedai. Jadi kalau yang jenis macam tuh 3 tahun pun tuh lipstick kau tidak akan habis, kecuali lah ada orang kasih main, macam anak saya lah ada kasih main-main saya punya lipstick. Tapi tidak kisahlah sebab itu lipstick yang saya beli di kedai-kedai biasa aja, not so safe juga lah. Saya rasa saya tidak tahu pun apa ingredients di dalam dia. So cantik tuh cantik lah, saya suka juga, tapi sudah hancur sudah pun anak saya kasih tulis di dinding lah, orang pergi korek lah, ada juga orang ambil tuh pen, orang pergi cucuk gitu lipstick lah, banyak betul. Pernah saya beli 1 kotak dulu ya, yang lain saya jual, yang lain tuh saya ambil. Sekarang satu pun tiada. Ada yang kadang saya buat tutorial makeup tuh, yang saya korek, apa yang bau nih, yang coba ada bau asap, itu bau asap motor nih. Saya 4 tingkat dulu.
cium bau asap bah. Jadi saya open air dulu sekejap. Oke, sudah. Sekarang bau teh kerbau sudah. Ini nih, kalau limpah semodon saja kan memang area teh kerbau sudah saya bilang. Jadi kalau mau fresh air dari kampung tuh boleh, tapi kalau mau limpah semodon sudah kan, oke, tutup tingkap sudah. Bukan apa, sebab di sini ada banyak kerbau. Jadi kalau yang mau kawin tuh yang guna kerbau tuh tidak payah pergi jauh-jauh. Semodon di orang ada kerbau sudah. Oke. So si Elis pun saya rasa ada teki tahu ke kerbau itu, ada pula kerbau dia. Si Elis lah, si Elis yang Miss Global. Miss Global dulu tuh, yang menang Miss Global tuh. Oke. So apa sejak tadi, oh ya itu lipstick. Kalau kamu rasa 25 ringgit itu mahal, sebenarnya sangat-sangat tidak mahal. Oke. Apalagi lipstick itu boleh tahan 3 tahun. Oke, yang best dia kebiasaan kalau yang natural nih kan, sebab saya guna semua yang food grade dan kebanyakannya macam yang natural product lah saya guna, macam beeswax semua tuh natural. So saya ada baca bagaimana sebenarnya jangka hayat kosmetik nih. Sebenarnya bila menggunakan natural product begitu, jangka hayat kosmetik nih sebenarnya dia boleh lebih daripada 3 tahun. Cuma kadang-kadang kilang dia akan buat 3 tahun saja, sebab banyak juga kena ingredients, kena add on di dalam kan. So kebiasaan ingredients nih dia punya jangka hayat 3 tahun. So sebab itulah orang kasih expire date di sana tuh dalam jangka masa 3 tahun selepas dia kena buat. Ada juga yang 2 tahun, ada yang 1 tahun lah. Lepas tuh ada juga dalam masa 12 bulan lepas kena open tuh, dalam tempo tuh sudah boleh guna gitu. Tapi kalau natural product nih kalau kau jaga dengan baik, biasanya kau tutup rapat itu benda, dia boleh tahan dengan lama. Begitu kalau natural product. So actually saya guna juga sebab saya pilih saya punya bahan nih daripada yang natural product semua. So very very safe lah. Jadi kalau mau cakap mahal tuh 25 ringgit tuh, kau bayangkan 3 tahun kau beli satu lipstick saja, mahal lah itu. Hey, mana ada mahal. 3 tahun tuh baby, 3 tahun. Tapi kalau saya memang saya bosan lah kalau saya pakai satu lipstick saja no. Saya kalau hari-hari mau pakai lipstick tuh kan, kadang saya kasih campur warna, oranye dengan pink, besok oranye dengan purple, lepas itu besok purple dengan putih. Ada ke putih? Ada yang macam nude color tuh gitu. Lepas itu ada juga purple, dia pun banyak range, ada yang purple gelap, purple terang, purple muda, purple putih, begitulah color saya lihat kan. Lepas itu yang merah pun begitu, orange pun begitu, banyak range dia punya color lah. Itu yang best sebenarnya bila kita boleh buat kita punya produk sendiri. So kalau korang mau order, mesti kau dapatkan satu at least kau dapat satu. 25 ringgit itu cukup murah tuh baby, cukup murah. So apalagi kalau kamu ada anak-anak yang suka berlipstick, ada anak-anak perempuan yang suka berlipstick macam anak saya perempuan yang pertama tuh, satu aja anak perempuan saya kan, satu yang pertama dia memang suka berlipstick. Biasanya tuh dia akan ikut mama dia, dan sama sudah nature perempuan nih dia memang suka yang cantik-cantik. So dari budak lagi memang ada budak yang suka bercantik-cantik, so kasih biar saja. Actually kalau boleh kita support budak tuh untuk bercantik, sebab itu dia punya nature. So bukanlah macam kita dulu-dulu kalau kita mau pergi ambil lipstick mama kita, bedak mama kita kena marah kan. Yalah sebab dulu item tuh susah mau ambil susah mau dapat. Sudah lama keluar lagi beli, saya masih ingat lagi mungkin satu lipstick tuh memang boleh tahan 3 tahun kali mami saya punya tuh, karena marah lagi kalau pergi pakai ya. Jadi bila sudah membesar tuh tidak terlampau terdedah dengan bahan-bahan kecantikan lah sebenarnya. Jadi lama-lama tuh sudah kerja itu semua, keinginan tuh ada untuk mau bercantik, tapi ialah melibatkan duit itu ini. Tapi sekarang kita sudah di era, bukan kita hidup di era kita punya zaman kanak-kanak, kita lebih educated sudah, kita lebih open minded. So bila ada anak-anak kita yang suka bercantik-cantik tuh kan, kita kasih macam kita kasih support lah sebenarnya. Jangan saja dorang kasih rosak itu barang lah. Ini juga saya marah kadang-kadang lah anak saya. Baru aja beli itu ginjukan dalam patah sudah. Macam hari yang saya bikin lah tuh. Sudah patah, sakit lah hati saya. Tapi
Dia pala boleh buat balik lah kan, saya buat balik lah saya bilang. Actually kita boleh ajar anak kita kalau pakai itu lipstick tuh jangan terlampau kasih panjang, nanti patah. Dorong nih memang suka kasih panjang, kasih full pusing tuh. Sudah kasih full pusing tuh baru begini. Sudahlah tekan kuat-kuat sebab belum tahu lagi. Tekan kuat-kuat lagi patah lah pak. Kan tapi actually kita boleh ajar step by step, lepas itu kita ambil lah produk yang kita rasa selamat. Jadi sekarang saya ada produk saya sendiri sudah yang homemade nih, saya tahu ini produk selamat, so tidak apalah anak saya mau beginjo ke hari-hari pakai lah, mau makan lah. Begitu, so kita support saja sebab dari sana tuh kita boleh cungkil-cungkil lah dorang punya bakat nanti. Kalau dorang punya yang dorang suka nih kita nurture, actually dia akan berkembang. Walaupun kita tidak tahu apa dorang punya di masa akan datang, tapi dia akan tetap berkembang. Sekurang-kurangnya kalau dia tidak terlibat dalam bidang kecantikan pun, kecantikan ini adalah macam sebenarnya satu keperluan ataupun satu sifat bagi seseorang wanita lah. Satu hari nanti ini budak-budak pun akan membesar, dia akan ke arah ini juga, dia memang suka cantik. Jadi kita ajar saja dari awal, kita bagi contoh sajalah dari awal kan. So dapatkanlah 1K 2K, kalau ada semua warna saya boleh bikin kamu pelan-pelan lah beli. Janganlah satu kali, memang lebih mahal kamu rasa kalau satu kali. Tapi kalau satu kali kamu beli 1K 2K, oke lah itu 25 ringgit saja pun kau guna 3 tahun. Yolo berbaloi-baloi, oke, berbaloi-baloi betul. Kalau dapat guna 1 tahun pun berbaloi sudah kalau saya. So terima kasih, sekarang saya sudah sampai Topokon. Itulah saya bilang kalau sini sudah tiba saya punya masa nih mau bercakap. Oke, kalau di rumah tuh saya memang kurang bercakap sebab ialah bukan saya yang kongko di rumah, dan saya memang malas lah, saya lebih suka berdiam diri kalau di rumah. Tapi sekali bila saya keluar sudah disinilah muncul saya punya semua. So baru pukul 9 lebih, saya harap saya akan sampai Tuaran sebelum jam 10. Sekarang saya di Topokon. Kalau Topokon pergi Tuaran biasanya saya akan lebih masa lebih kurang 20 menit lah untuk sampai. So nanti bila saya sampai di Tuaran tuh saya akan goyang. Kamu sabar sajalah, kalau tidak sempat tengok pun tidak apalah. Satu hari nanti saya mau tengok balik ini video saya, contohnya 5 tahun akan datang kan, saya mau tengok balik nih video saya di YouTube. Jadi saya bilang tuh kenapa saya 5 tahun yang lalu mau pergi Tuaran pun bikin video, saya bilang. So ini 5 tahun datang hanya akan menjadi memori lah. So saya bagus jika saya kasih record sekarang, walaupun tidak orang mau tengok. Sebenarnya yang mau tengok tuh saya sajalah, tidak pola kan, biarlah kita biarlah kita macam, bukannya kita mau kasih besar-besarkan diri kita depan orang ramai, tidaklah. Sebenarnya ini macam kita build kita punya self esteem saja, kita punya self confidence tuh kita build begitu. So apalagi saya mau cakap yang saya concern ni, saya punya kamera punya saja memori itu macam berkurang, bukanlah berkurang, penuh. Tapi so far okay, thank you. So sekarang ni saya di jalan sudah lepas Topokon, jalan Kosusu sudah bukan apa di sini ya, saya rasa Kosusu lah ini yang mau dekat Tombulion kan itu, Tombulieng, Kampung Bulieng. Di sini sudah. So masih lagi kita dalam fase PKP. Terus saya dengar kena kuat puasa sudah boleh 2 orang dalam kereta, saya tidak tahu lah. Tapi sekarang saya satu orang juga dalam kereta. So hari ini semalam saya ada open juga di saya punya status WhatsApp. So once saya decide saya mau keluar hari ini, jadi saya bilang saya boleh jadi runner lah. Runner nih maksud dia orang yang tolong kamu beli barang, lepas tu kita boleh letak charge lah, begitu. Okay. So tapi saya post saya punya status tuh setengah malam sudah, semalam lepas saya habis siap packing ini sudahlah, sebab yalah saya kena decide dulu betul-betul boleh kan tidak keluar esok, kalau tidak sia-sia lah mau keluar. Jadi hari ini pergi ambil emas,
Lepas tu saya post saya punya ipar, dia order itu serum madu kelulut dengan sabun madu campur beras. Dia order 4 pieces serum, dia ambil 2. Dia mau juga saya punya VCO virgin coconut oil, tapi sekarang saya tidak stok sebab yang tempat saya ambil kelapa selalu tuh diorang masih off masa PKP ini, jadi saya tidak stok VCO lah sekarang. Yang ada pun tinggal 2 botol lagi, itu pun saya punya saja. Jadi saya tidak anulah, sebab itu saya guna untuk saya guna diri sendiri. Yang 1 botol itu memang saya konsum, saya makan. Oke. Makan minyak kah? Makan minyak. Jadi yang 1 tuh saya guna untuk khas buat sabun, lagi yang lagi untuk saya kasih gosok di saya punya whole body, sebab dia sangat actually virgin coconut oil sangat bagus. Dia macam boleh sebenarnya dia boleh guna untuk kita punya satu badan lah, saya boleh kata, dari rambut sampai ujung kaki, ujung rambut sampai ujung kaki boleh guna itu benda. Boleh makan virgin coconut oil yang bersih, kita boleh makan, kita boleh konsum. So virgin coconut oil ni sebab dia ada banyak medium fatty acid chain di dalam dia. Jadi minyak kelapa ni dia tidak menambahkan lemak dalam badan kita, tahu. Dia macam mana cakap apa? Bila kita makan tu dia macam melancarkan apa yang ada di dalam, dan dia juga mengandungi antioksida, bukan antioksida. Dia mengandungi apa itu? Dia macam boleh menghakis serangan-serangan bakteria ataupun virus-virus dari luar. Ini yang mengikut kajian yang ada di Filipina, sebab saya belum bikin video pasal ini. Actually saya punya husband dia suruh saya bikin video pasal ini, baru saya ingat saya belum bikin lagi. Dia bilang pasal virgin coconut oil, sebab dia yang ada dokter di Filipina, dia mengatakan virgin coconut oil ni dia ada potential untuk for curing potential for curing or preventing COVID-19. Jadi saya ada tengok itu serba sedikit dokter ni research pasal itulah, pasal itu di YouTube. So penerangan dia macam ni, bila kita minum dia punya coconut oil ni, kita sistem imun dalam badan kita kan dia seolah-olah dilapisi oleh minyak. Macam itulah sebab kita makan minyak kan. Jadi bila ada bakteria masuk, kuman masuk, benda tu susah, dia tidak boleh melekat. Jadi bila dia tidak boleh bind dengan kita punya sel-sel, dengan tak apa yang ada di dalam tu, benda ni kena kasih keluar balik melalui kita punya sistem pertumbuhan lah. Dia tidak boleh hidup lama sebab itu benda yang jahat tu dia tidak boleh melekat. Jadi dia tiada host, dia tiada tempat untuk hidup. Macam tu. Jadi ini minyak ni dia balut kita punya entah apa yang ada di dalam tu, saya lupa sudah. Jadi tu virus dia tak boleh melekat. Jadi kesan dia tu virus dia terpaksa tinggalkan badan ni. Macam tu. So kalau korang-korang yang belum mengamalkan minum VCO virgin coconut oil, bolehlah cuba-cuba. Kamu carilah virgin coconut oil yang bersih, yang edible, yang boleh makan, yang kamu boleh trust boleh makan. Banyak juga virgin coconut oil sebenarnya di pasaran ni. Kamu carilah yang trusted, kamu rasa trust. Saya sendiri pun saya produce saya punya virgin coconut oil. Actually itulah saya punya produk pertama, yaitu virgin coconut oil. Okay? So, tapi sekarang saya tidak stok lah. Kalau ada stok nanti saya up. Okay? Sebab yang 2 ni pun saya makan, saya luhat saya punya badan ni. Ini lagi saya tambah dalam saya punya pembikinan saya punya lipstick. Jadi saya tidaklah bagi yang ini. Nanti kalau saya terbikin lagi, nantilah saya up di Facebook atau status saya. Oke, supaya korang boleh order. Satu lagi kebaikan minyak kelapa nih. Minyak kelapa nih dia kalau macam korang nih ada masalah sembelit kah, susah memberak kah, kan, dia boleh melincirkan dia untuk pengeluaran itu najis lah sebenarnya, sebab dia berminyak kan. Jadi dia boleh melincirkan itu pergerakan kita punya najis semasa berada di usus tuh. Itu kebaikan dia tidak akan tersimpan sebagai lemak di dalam badan. Tidak, minyak kelapa tidak macam tuh. Dia akan terus jadi sebagai bahan-bahan pelincir dalam badan, sambil itu menambahkan kita kekuatan immune system kita.
Itu kebaikan virgin coconut oil bila kita makan, consume. Boleh makan 1 kali pagi sebelum makan apa-apa benda, dan juga 1 kali malam. Ada juga kalau yang macam teruk dia punya sembelih itu, orang makan 3 kali 1 hari itu, pagi, tengah hari sama malam. Sebab mau tolong kasih lancar untuk melawaskan benda-benda yang ada di dalam, yang di dalam usus kita. Kadang-kadang kan kalau macam benda dalam usus kita ni stuck kan, sangat tidak senang kan, banyak toksik sebenarnya. Kita akan rasa tidak sehat, sakit perut, dan lagi kan kita akan rasa kita punya nafas ini kan berbau. Ini yang saya perasan lah. Kalau saya sendiri kan kadang-kadang saya pandai macam 2 hari 3 hari begitu tidak membuang, langsung tidak rasa mau membuang. Itu sangat-sangat tidak sehat, betul-betul tidak sehat saya rasa. So bila saya mula konsum, bila saya ada perasaan yang ini, memang cepat-cepat cari minum makanan yang berserat lah, macam pisang, papaya, yang akan melancarkan kita punya pembuangan air besar. Lepas tu amalkan ini minyak, makanlah supaya nanti yang keluar tu kan licin saja. Sebab kalau yang keluar tu tidak licin, dia boleh kasih luka kita punya dubur sebenarnya. Kita punya anus tu boleh luka. Anak saya sekarang pun kadang-kadang keras dia punya tai, sebab tapi diorang tidak suka makan ini minyak kelapa. Diorang nampak memang diorang minyak, memang diorang tidak mau lah, sebab diorang belum faham apa kebaikan dia kan. Jadi susah juga lah saya mau suruh dorang makan yang berserat-serat gitu. Memang tidak selalu bergoreng sama nasi saja. Memang lah itu bikin keras tai. Nasib baik juga lah dorang banyak minum susu. Jadi susu tuh ada kasih tolong lah sikit-sikit. Kadang-kadang macam mau kasih cair-cair makanan kali dalam perut tuh. Tapi kadang-kadang keras dorang punya tai, kesian juga lah saya nampak. Tapi nantilah slowly. Actually kita boleh campur dalam minuman itu minyak tuh. Kita boleh campur dalam susu dorang. Tapi saya punya anak yang nomor 2 nih, betul cerewet. Kalau ada kena kasih campur sedikit dalam susu dia kan, dia boleh tahu ini anak saya nomor 2 yang lelaki ini betul lah. Pernah sebab dia tidak mau makan obat cacing yang perisa coklat tuh, saya pernah lah kasih campur dia punya susu, sebab boleh sekali dia nampak dia punya susu tidak terus mau, apakah tidak sayang itu. Saya suruh anak saya yang nomor 1 minum pun, anak saya kenyang sudah yang nomor 1 dia sudah kasih habis dia punya kan, apalagi anak saya sanggup tidak menyusu sampai pagi. Sebab saya bilang saya tidak mau bikin yang baru nih, kalau tidak mau kasih habis ini, dia rela tidak pergi minum susu daripada dia mau pergi minum yang ada itu kena campur. Kadang-kadang masa dia sakit pun, kalau demam panas macam memuncak sudah dia punya demam tuh, ini budak pun bukan dia, memang tidak jenis yang makan obat. Kadang-kadang tuh saya curi-curi campur di susu dia. Kalau masa dia macam macam sumbat dia punya hidung, dia punya mulut tuh tidak berapa boleh rasakan, ada boleh telan. Tapi kalau once dia boleh rasa ada benda asing di dalam tuh yang tidak seperti selalunya, memang dia tidak mau makan, tidak mau minum. Sayang saja saya bikin. So inilah anak saya yang nomor 2. Dia sangat-sangat pekah dengan apa yang dia makan. Sangat-sangat juicy lah. Kalau makan tuh dia boleh makan nasi sama kicap saja, yang penting ada kicap, semua pun ada kicap. Mie dengan kicap, nasi dengan kicap, telur dengan kicap, sausage dengan kicap. Tapi kalau saya bagi sayur, saya taruh kicap pun mana dia mau. Tidak dia mau lah kalau yang macam tuh. Mau sampai sudah saya tuaran nih, saya di simpang sudah kan, boleh kan. Saya tidak rasa pun untuk masa berlalu kalau saya sambil bercakap, sebab saya kesiokan ini bercakap. Mungkin macam tuh lah tuh, kalau kita punya natural kita punya natural tuh memang begitu. Sebenarnya kita suka bercakap, kita bercakap bukan bercakap yang buruk-buruk, tidak apalah, kita cakap pasal diri kita apa-apapun, yang penting kita tidak memburuk-burukkan orang lain kan, betul kan.
Tidak pala kita bercakap pasal diri kita nih, berjela-jela sepanjang hari pun tidak apalah. Yang penting kita tidak memburuk-burukkan orang lain. Nah, itu yang penting bagi saya lah. Nah, oke, sekarang saya berhenti dulu sebab saya mau lalu tuh jembatan Tuaran tuh. Sekarang sudah pukul 9.44. Oh, oke lah. Tapi kalau ramai orang di bank, mungkin saya pergi bank dulu lah kan, sebab nanti jam 10 baru saya post di grup untuk request walk in ambil emas hari ini. Baru mau request tahu, hari ini baru mau request, sebab request walk in tuh jam 10 dia bilang si Cat. Lepas tuh Casey itu dia akan tutup jam 3. So antara jam 10 sama jam 3 tuh dia orang akan bagi code untuk walk in pergi ambil. So dia bilang better standby di Tuaran lah. Sebab kalau sudah itu request, lepas tu masih lagi di kampung kan, kampung pergi Tuaran pun ambil masa. Kalau saya nih lebih kurang 40 hingga 45 menit juga saya drive. Bukannya saya bukan jenis yang memandu dengan laju lah, ini slow steady sajalah, biasa-biasa. Oke. So kalau in case dia orang bagi jam 10 tuh orang buka, dia bilang jam 10.30 pergi ambil, aman, saya sempat pergi kan, jadi better pergi Tuaran sedialah. Sambil di Tuaran saya pergi ambil duit dulu, ambil duit untuk adik saya, sama terus saya bilang saya jadi runner hari ini. Jadi ada satu orang yang minta tolong carikan dia selipar, si Paneila nih, si Panisa, minta tolong cari selipar dibeli mewah lah, sebab dia bilang 9 habis stok sudah. Saya bilang ngam-ngam lah, saya mau cari A4 paper habis sudah. Ramai orang minta print kan masa PKP ini untuk kerja-kerja sekolah anak-anak. Ngam yang kemarin tuh ada orang minta, dapatlah saya bikin photostat ngam 50 keping kemarin habis, jadi nyari mesti beli baru. Oke, ada roadblock kah? Ada roadblock. Lain pula. Matagi. Boleh? Lagi saya pakai saya punya topeng, jadi saya pakai topeng lah. Matagi. Di mana? Dari Gontong. Hah? Gontong. Gontong. Ya. Sekarang mau gimana? Mau pergi beli barang lah sekejap. Beli barang. Ada roadblock polis. Sampai Tuaran sudah nih, jadi saya kena pakai saya punya mas sudahlah. Oke, 30. Wow, rekod saya punya video 30 menit. Oh, lama juga kan? Lagu yang goyang, tidak apalah. Nanti saya kasih upload saja ini. Walaupun menghabiskan data, dia bilang tidak apalah. Ini kenangan saya masa PKP juga kan? Yang tadi yang tahan saya tuh rela, di sebelah dia ada polis. Terus tuh polis bilang, tidak payah tahan lah, lepas dia sudah kasih turun tingkap tuh kasih jalan sudah, dia bilang. Jadi orang tidak akan tahan lama-lama lah, habis kalau tidak nanti stuck tuh kereta di belakang kan. Yalah, saya mau pergi bank sudah. So saya akan jumpa kamu di video-video yang akan datang. Kalau ada video lagi saya boleh bikin nanti, saya bikin juga video lah, saya kasih tengok. Yang biasalah saya kasih tengok apa saya beli, apa saya bikin, biasalah itu just for diary lah begitu. Banyak pula keretanya. Oke lah, sejumpa kamu lagi ya, bye.